Nuwun pamirsa ingkang sutresna, ing kalodhangan menika keparenga kula badhe ngaturaken babagan piwulangan ing basa Jawi kanthi irah-irahan pasrawungan ing basa Jawa. Ing kalodhangan punika badhe ngaturaken babagan unggah-ungguh bagian ingkang pindah utawi kapisan atau bagian yang pertama. Piwulangan ini akan saya sampaikan dalam 3 bahasa. Satu bahasa Jawa dengan versi krama halus dan krama ngoko. Kemudian yang kedua atau yang ketiga tadi bahasa Indonesia agar bisa dicerna dengan lebih baik dan lebih mudah oleh para pemirsa yang tercinta. Mari kita lanjutkan pasrawungan ing basa Jawa babagan unggah-ungguh. Salam rahayu. Dalam piwulangan kali ini saya akan mengetengahkan 3 item, yaitu anggon-anggon ing dalam basa Jawa atau kata sandang dalam bahasa Jawa. Yang kedua, unggah-ungguh ing basa Jawa atau tata krama dalam bahasa Jawa. Yang ketiga, tulodo atau contoh pirembugan ing sajroning pasrawungan. Contoh obrolan dalam pergaulan. Ini dimaksudkan sebagai pengantar bagi Anda yang berminat terhadap budaya dan bahasa Jawa, khususnya bagi generasi muda dan juga bagi mereka yang kebetulan bukan berasal dari suku Jawa namun ingin mempelajari bahasa Jawa, atau juga bagi orang asing yang kebetulan tinggal di Indonesia dan terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan ingin mempelajari bahasa Jawa dengan lebih baik. Ini adalah pengantar yang bisa saya berikan dalam saat yang berbahagia ini. Kita lanjutkan. Monggo kita lajengaken ing selajengipun anggon-anggon ing dalam basa Jawa. Di sini kita akan memulai dengan huruf E kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa, E itu ada 3, dibagi 3, yaitu E, kemudian E, dan E. Anggon-anggon E tuladhane kaya mangkene. So ing basa Jawa Sadewa. Kemudian dalam bahasa Indonesia Indonesia. Yang dalam 2 bahasa, sekalian bahasa Jawa lan ugi bahasa Indonesia enak. Anggon-anggon tuladhane utawa contoh sepeda. Kemudian ya yang terakhir untuk huruf kata-kata sandang E yaitu anggon-anggon E. Teladannya atau contohnya untuk bahasa Jawanya senden. Senden artinya bersandar. Kemudian untuk bahasa Indonesia atau bahasa Jawa bisa juga senter, semen. Anda tidak bisa mengucapkan senter, nggak bisa, atau center nggak bisa, tapi senter. Kemudian semen. Semen ini juga berasal dari bahasa kedua bahasa Indonesia bisa diucapkan, bahasa Indonesia bisa diucapkan ugi. Kemudian yang terakhir adalah oleh-oleh atau dalam bahasa Indonesia bingkisan. Oleh-oleh tidak bisa diucapkan seperti oleh-oleh, nggak bisa. Ini jadi fungsi anggon-anggon ini adalah untuk mempermudah dalam pengucapan, bukan untuk mempersulit dengan adanya tambahan garis miring di atas atau tanda payung, namun untuk mempermudahkan para pemirsa dalam melafalkannya. Monggo kita lajengaken malih anggon-anggon O.
Anggon-anggon O ini fungsinya untuk membedakan antara huruf A dan huruf O serta pengucapannya. Ada bahasa atau aksara atau tembung atau kata yang diucapkan murni atau melulu dengan kata A. Seperti misalnya prayogane. Tapi kalau dalam tanpa tambahan ne, kita ucapkan untuk nomor 1, nogo dino, prayogo. Ditulis dengan huruf A, namun dibaca dengan lafal O. Bukan O ya, tapi O. Jadi antara A dan O. Yang kedua, loro atau sakit dalam bahasa Indonesia bukan loro. Loro itu artinya angka 2, sedangkan loro itu artinya sakit. Jadi penulisannya harap diperhatikan karena seringkali kita melihat dalam media sosial sering dituliskan dengan penggunaan huruf yang tidak sesuai atau kurang pas. Nomor 3 adalah tanduran soko, yang berarti adalah tanaman soko atau bahasa Indonesia soka, bukan soko, dudu soko, tapi soko. Soko guru, dudu soko. Soko guru bahasa Indonesia bisa diucapkan saka guru. Saka guru itu berarti pilar yang menunjang bangunan atau rumah. Kalau dalam bahasa Jawa itu menunjang rumah bangunan Jawa seperti joglo, limas, kemasan, dan lain-lain. Kemudian nomor 5, ini ada kalimat dalam bahasa Jawa, iki oleh-oleh soko bapak, dudu soko, jadi soko, kalau tulisnya adalah saka, tapi dibaca dalam bahasa Jawa adalah soko. Nomor 6, ondo, artinya tangga, bukan undu, jadi penulisannya harus diperhatikan. Bahasa 7, nomor 7 ini yang sering jadi kerancuan atau salah kaprah yang terjadi saat ini, yaitu roso. Yang benar adalah dituliskan rosa, bukan roso. Jadi pembacanya tetap roso, dituliskan dengan A, rosa. Kemudian nomor 8, roso. Penulisannya rasa, kalau di Indonesia kan dibaca rasa, dalam bahasa Jawa dibaca roso. Dudu roso. Jadi penulisannya harus diperhatikan lagi. Nomor 9, kreto, dudu kreto. Dan sapanunggalanipun. Monggo kita lajengaken malih. Anggon-anggon H atau kata sandang H. Contohnya atau tuladanipun petel, dudu petel atau petel. Jadi H di sini kita seperti mengucapkan kata seperti kuda. Kuda itu kalau ditulis dalam bahasa Jawa itu menggunakan H. Jadi kalau kita bedakan seperti misalnya dadi, atau kalau misalnya di kata dalam bahasa Indonesia seperti misalnya apa ya? Seperti tanpa H. Kalau seperti sakti juga tanpa H. Tapi kalau kita menggunakan H untuk T, contohnya adalah tetok nomor 4. Kemudian nomor 2, muntu, dudu muntu. Muntu itu alat untuk menggiling pasangan dari layah. Muntu itu di atasnya untuk menggilas bubu. Sedangkan nomor 3, dadi, dudu dadi. Ini harus diperhatikan lagi. Petok, nah ini petok bukan petok. Jadi petok itu menggunakan H, bukan tanpa H. Kemudian ketok, ketok artinya kelihatan, bukan ketok. Nomor 6, dharma, darmo, bahasa Jawa ya, darmo, dudu dharma, dudu darmo. Jadi beda pengucapan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nomor 7, suto, dudu suto. Jadi tanpa H loh, suto. Suto itu artinya anak. Sedangkan dharma itu artinya kewajiban. Dan sapi turute. Setelah jengaken, sajroning pas lawungan dibedakake antarane wong tuwa lan wong enom. Jadi dalam pergaulan itu di dalam bahasa Jawa dibedakan antara orang tua dan anak muda.
wong kang luwih luhur lan wong biasa, orang yang lebih terhormat atau lebih tinggi status sosial dengan orang biasa. Kemudian wong sabaraan itu orang yang sepantaran. Kemudian yang keempat itu adalah wong diwasa lan bocah, orang dewasa dengan anak-anak. Bukan bahasa Jawa menggunakan tidak mengenal demokrasi. Demokrasi dikenal, namun di sini untuk menghormati lawan bicara kita dengan tujuan kita menghormati orang lain akan menghormati kita seperti layaknya kita menghormati mereka. Seandainya kita sudah menggunakan bahasa halus, bahasa ngoko dengan baik, namun lawan bicara kita tidak bisa menanggapi dengan baik, kita anggap dia orang Jawa atau tidak Jawa atau tidak paham. Jadi artinya dia kurang bisa memahami bahasa Jawa. Sekalipun dia adalah orang Jawa dan lahir di Jawa, namun karena pendidikannya, mohon maaf, pendidikan dari orang tua, apalagi sekolah-sekolah sekarang tidak atau kurang memperhatikan tentang budaya dan bahasa Jawa, jadi seringkali mereka salah mengartikan. Nanti akan kita temui dalam contoh selanjutnya. Nomor 2, kita akan melihat contoh-contoh tulodo tembung-tembung kang dipigunakaké ing pasrawungan miturut unggah-ungguh ing basa Jawa. Sebelumnya kita memahami paugeran atau aturan yang harus dipegang, diugemi sadurunge pasrawungan, yang harus dipegang dalam pergaulan. Awake dhewe kita ora kena utawa ora oleh dibahasake. Kita tidak boleh membahasakan diri sendiri. Contohnya, kula ajeng siram rumiyin. Ini keliru. Ini salah. Yang benar seharusnya kula ajeng adus rumiyin. Saya akan mandi dulu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pengkataan untuk ini. Namun kita selayaknya sebagai orang Jawa menghormati orang yang lebih tua, apalagi yang itu adalah orang tua kita sendiri, dan kita harus merendahkan diri kita. Bukan karena kita merasa rendah diri, namun kita menghormati lawan bicara kita, apalagi dia adalah orang yang lebih tua. Dengan demikian, mereka pun akan menghargai kita bahwa kita tuh tahu unggah-ungguh, tahu sopan santun dalam berbahasa dan berbudaya Jawa. Nomor 2, ini dari orang tua kepada anak, nang gelem jeruk. Jawabannya, kula kersa Pak, ini juga keliru, ini keliru ini. Yang benar, kula purun Pak. Artinya saya mau Pak, tapi kita harus tidak boleh dibahasakan. Kerso itu untuk orang yang lebih tua atau orang tua menyebut dirinya sendiri kepada anak. Bapak, ini contoh yang salah. Bapak purun jeruk, ini salah. Contoh yang salah seharusnya Bapak kerso jeruk. Ya, nang Bapak kerso. Kalau orang tua membahasakan dirinya boleh, karena demikian paugerannya atau aturannya. Contoh selanjutnya, pawongan atau bocah kang luwih enom utawa luwih asor kudu gelem nyondhoh barang pawongan sing luwih sepuh utawa luwih kinurmat. Jadi orang yang lebih muda atau lebih maaf kan berarti ini kita pengkastaan, tapi dalam hal ini umpamanya kita kepada orang yang belum kenal, kita tetap harus berbahasa Jawa dengan menggunakan bahasa halus atau Jawa kromo atau kromo halus. Contohnya seperti ini. Nuwun sewu Mbah, badhe nderek langkung. Kalau di Indonesia kan, maaf Mbah, mau lewat. Jadi ini kita menghormati si Mbah. Seperti itu contohnya. Kemudian pada hal berikutnya, yang babakan salajengipun pasrawungan karo wong sabaraan utawa sapantaran oleh ora dibahasake utawa ngoko. Kowe mau madang apa durung? Kamu tadi sudah makan atau belum? Piye kabarmu kok suwe ra ngetok? Bagaimana kabarmu kok lama tidak kelihatan? Ini kita berbicara dengan orang yang sudah kita kenal dekat. Kita boleh tidak membahasakan, namun sebaiknya walaupun dengan menggunakan bahasa ngoko, alangkah baik bila menggunakan bahasa ngoko yang lebih halus, seperti istilah madang yang biasa digunakan untuk orang-orang di Jawa Tengah dan
Jawa Timur bagian barat itu biasa menggunakan madang. Kalau orang yang bahasa yang lebih kasar, terutama di daerah pesisir, mereka akan menggunakan istilah kasarnya Pak. Boso boso kasar ya. Jadi, kue wis mangan apa durung? Jadi kalau itu dengar di telinga, rasanya kurang enak. Biarpun itu adalah teman dekat. Wis mangan apa durung? Kecuali anak-anak, anak SD yang mereka belum paham sekali untuk bahasa Jawa, mereka mungkin bisa. Kue mau mangan apa durung? Itu bisa. Tapi kalau orang yang dewasa, salahnya menggunakan bahasa yang lebih halus, lebih sopan. Itu menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang berbudaya. Monggo kita lajengaken malih. Pas rawuhan wong diwasa marang bocah utawa wong sing luwih enom oleh ora basa tuladhane. Jadi pergaulan dalam orang yang dewasa terhadap anak yang lebih muda atau anak kecil bisa tidak menggunakan bahasa kromo, bisa menggunakan ngoko, tapi sebaiknya menggunakan ngoko yang halus seperti ini. Nembe dolanan apa nang? Ini adalah ngoko halus. Jadi biarpun ini bahasa ngoko tapi tidak kasar. Yang kedua, iki wis bengi bubuk dhisik kono. Contohnya, jadi artinya nembe dolanan apa nang lagi bermain apa nak? Yang kedua, iki wis bengi bubuk dhisik kono. Ini sudah malam, tidur dulu sana. Ini adalah contoh penggunaan bahasa Jawa terhadap anak muda atau terhadap anak-anak. Tapi kita menggunakan bahasa yang lebih halus. Kalau yang bahasa kasar, mungkin bisa juga digunakan, namun kurang pas atau kurang trep. Iki sebengi turu dhisik kono. Itu mohon maaf, itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang kurang berpendidikan bahasa, terutama dalam budaya Jawa. Sebaiknya menggunakan bahasa Jawa yang lebih halus, biarpun terhadap anak-anak sekalipun. Monggo, kita lajengaken malih. Ini contoh pembicaraan dalam pergaulan. Contoh kita bukan ing sajroning pasrawungan. Kanthi irairan tetepungan karo wong anyar. Aji, nuwun sewu, tepangaken kula pun aji ingkang kala dalu kintun WA dhateng panjenengan. Aji, mohon maaf, perkenalkan nama saya Aji yang tadi malam mengirim WA kepada Anda. Seto, oh inggih, tepangaken kugi kula Seto. Oh iya, perkenalan juga nama saya Seta. Aji, nerasaken pirembagan kala wau dalu babagan mobil ingkang badhe dipun sadi. Menapa sapunika sampun pajeng menapa dereng? Menawi dereng, ajeng kula tumbas pinten regi ingkang trep. Melanjutkan pembahasan tadi malam tentang mobil yang akan dijual. Apakah sekarang sudah laku atau belum? Kalau belum, akan saya beli berapa harga yang sesuai atau yang pas. Seto, oh nyun pangapunten mobilipun sampun pajeng Mas. Nembe kemawon. Oh, mohon maaf. Mobilnya sudah laku Mas, baru saja. Aji, oh ini sampun menawi makaten matur nuwun. Oh, ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Ini adalah contoh pergaulan antara orang baru mungkin dalam satu pantaran usia atau satu generasi, satu level. Namun karena belum dikenal, sebaiknya menggunakan dan memang disarankan sekali untuk menggunakan bahasa kromo. Menggunakan basa kromo atau bahasa kromo halus. Saya sendiri dimanapun dengan penjual atau dengan tukang becak sekalipun yang belum saya kenal, saya akan menggunakan bahasa kromo halus. Karena apa? Ya kita menghormati dia. Kalau kebetulan lawan bicara kita menjawabnya dengan bahasa kasar atau bahasa ngoko lugu, ya saya cuma segera maklumi dan saya akan segera pergi dari situ. Mohon maaf. Kita lajengaken malih.
Selajengipun contoh pirembagan kalian tiyang sepuh utawa wong tuwa kanthi iraran panggantikan karo wong tua atau sepuh. Ini mohon maaf ada kesalahan. Di sini harusnya tidak du, tapi li ya. Untuk anak laki-laki panggilannya li atau nang. Ibu nang maturasi marotoro marang simbah menawa arep kesake dahar, kae wis sumepak ana meja. Nah, bilang kepada simbah kalau ingin menginginkan makan sudah tersedia di meja. Tono intih Bu. Kemudian iya Bu, Tono menjawab demikian. Kemudian Tono menemui mbahnya. Sabanjur Tono matur marang simbah. Mbah, menawi badhe ngertakaken dahar, sampun sumawis wonten meja nggih. Mbah, kalau menginginkan makan sudah tersedia di meja. Kemudian simbah menjawab, oh iya, ya wis, mengko tak jupuk dhewe. Kono kowe mam dhisik ya. Oh iya, nanti tak ambil sendiri. Sekarang kamu makan dulu ya. Kono intih, Mbah. Ini adalah contoh dialog antara orang tua dengan anak muda atau anak-anak. Jadi di sini kita tahu bagaimana menggunakan bahasa ngoko, bahasa kromo halus dan seterusnya dengan orang sepantaran, orang lebih tua, orang lebih muda atau orang yang belum dikenal. Kita lanjutkan. Untuk adanya pengantar timulan dalam bahasa Jawi tentang pergaulan dalam penggunaan bahasa terhadap lawan bicara kita, sebaiknya kita menggunakan pengganggu yang sesuai atau tatanan bahasa atau tata bahasa yang lebih baik. Dan atas kesediaan Anda untuk melihat video ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan penyampaian seterusnya. Saya tunggu komentar, kritik, dan saran yang membangun demi pencapaian situs ini yang jauh lebih baik dan untuk bisa melanjutkan pada pelajaran yang berikut. Terima kasih. Salam rahayu.